ini kita bertemu lagi sama Miss Rini. Kita mau belajar tematik. Miss Rini harap kalian di rumah tetap sehat, tetap bersemangat ya. Mama, papa juga salam dari kami, Miss Rini. Kita mau mengajar anak-anak bersama-sama. Baik, Miss Rini mau mengajarkan tema 7, yaitu Miss Rini mau ambil yang subtema ini mau ambil yang subtema 2 tentang hewan dan di sekitarku pada pembelajaran 1 sampai 6 nanti ya. Baik, di tema 7 tentang hewan di sekitarku kita mau belajar mengenai cara membuat slogan sederhana, yaitu dengan memberitahukan ya kepada orang lain. Kemudian kita juga bisa mengungkapkan pemberitahuan, nanti bisa lewat slogan juga, dan kita juga dapat memberikan informasi aturan cara merawat hewan yang benar. Kemudian kita juga mengenal bilangan sampai 99. Kalau kita kemarin sampai 50, kita sekarang sudah sampai 99. Dengan menghitung jumlah benda dan membandingkan menggunakan lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak. Kemudian kita juga akan membuat karya ekspresi 2 dimensi. Kemudian kita juga dapat mengenal gerak melalui tari. Baik anak-anak, kalian bisa buka buku kalian tematik halaman 48 dan 49. Kalian bisa simak di situ. Ya, kalian bisa baca di situ supaya kalian semakin lancar bacanya. Kalian harus tetap belajar berlatih membaca. Ya, di situ nanti kalian ada Miss berikan catatan sedikit, yaitu pengelompokan hewan. Ada 2, yaitu hewan peliharaan dan hewan liar. Hewan peliharaan bisa ditunjukkan di sini. Ini adalah hewan-hewan peliharaan yang kita pelihara. Artinya kita memelihara sebagai teman kita sehari-hari. Ya, tetapi kalau hewan liar itu biasanya tidak dipelihara oleh siapapun, dan mereka hewan-hewan liar itu tumbuh di alam yang bebas, bisa di hutan, laut, padang rumput dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh hewan peliharaan. Ada ikan, ada ayam, anjing, kucing, ada kura-kura, ada kelinci, ada burung. Ya, ini biasanya adalah hewan-hewan peliharaan kita. Kemudian untuk hewan liar, yaitu hewan yang ditemui di alam bebas, walaupun ada yang dipelihara, tetapi itu dari luar, dari liar ya, dari lingkungan yang bebas, seperti harimau, kera, kemudian ini ada beruang, ada badak, ada burung elang, dan ada hiu. Dan mungkin masih banyak lagi binatang-binatang liar yang ada di alam ciptaan Tuhan. Baik anak-anak, ini adalah ciri-ciri hewan peliharaan. Biasanya kalau hewan peliharaan itu hewannya tidak berbahaya dan bersifat jinak, tidak galak, menyenangkan untuk kita jadikan teman di rumah kalau kita sepi, sebagai teman untuk bermain ya. Tetapi kalau ciri-ciri hewan liar ini biasanya berbahaya, galak, atau buas, menakutkan, dan biasanya dikurung ya, di kandang gitu. Tapi kalau binatang peliharaan itu kalau sudah dekat dengan kita itu bisa dibebaskan, tidak perlu di kandang lagi ya, karena mereka sudah seperti teman sendiri untuk diajak bermain. Baik, kemudian
Di samping itu kita diajarkan untuk merawat. Bagaimana cara kita merawat hewan peliharaan? Jangan dibiarkan, karena hewan juga ciptaan Tuhan. Jadi kita harus memelihara dengan baik. Kita harus memberi makan dan minum secara teratur. Bagaimana makhluk hidup harus makan dan minum. Tidak hanya manusia, tetapi hewan, tumbuhan pun juga. Ya, jangan lupa kasih makan, kasih minum secara teratur. Kemudian jangan lupa membersihkan kandang setiap hari. Karena kalau hewan peliharaan ada buang kotoran akan membuat kandang penuh dengan kuman, makanya harus dibersihkan, dicuci setiap hari. Nah, kemudian dimandikan juga. Jadi bukan kita aja yang mandi, hewan juga perlu mandi. Supaya apa? Supaya hewan-hewan peliharaan kita tetap bersih. Jadi kalau kita bermain, kita nggak khawatir lagi ya kuman-kumannya. Tapi hewan yang kita pelihara, kita sayangi, yang berdekatan dengan kita tetap sehat, sehingga kita pun juga tetap sehat ya. Kemudian jangan lupa kita olahraga. Hewan pun juga perlu olahraga, yaitu dengan mengajak bermain-main, supaya hewan yang kita pelihara tetap selalu menyenangkan dan tidak mudah sakit. Nah, aturan merawat hewan dipelihara tidak sama perlakuannya setiap binatang. Jadi semuanya punya perlakuan yang berbeda-beda. Jadi jangan disamakan mungkin antara kelinci dengan kucing atau anjing dengan kucing. Pasti cara merawatnya berbeda. Ya, jadi perhatikan itu anak-anak. Kemudian ya, di sini selain itu ya, selain kita merawat hewan ya, tentunya kalian juga harus memberitahukan kepada keluarga ya, keluarga, supaya satu keluarga tetap memperdulikan hewan-hewan peliharaan. Misalnya kalau kita lupa memberi makan, kita harus memberitahukan kepada papa atau mama atau kakak atau adik, atau opa atau oma. Nah, bagaimana cara memberitahukan yang baik? Nah, ini Sri mau jelaskan, membuat kalimat pemberitahuan ya. Tujuannya apa? Supaya kalimat ini, kalimat pemberitahuan itu dapat disampaikan dengan baik ya, memberitahukannya dengan jelas, yaitu menyampaikan pemberitahuan atau pengumuman untuk dipatuhi oleh orang yang membaca atau mendengar kalimat tersebut. Jadi misalnya kalian mau memberitahukan kepada orang tua kalian ya, atau kalian mau menanyakan sesuatu pada orang tua, nanti anjingnya jangan dikasih makan, tadi sudah saya kasih makan ini misalnya. Atau kalimat pemberitahuan itu bisa berupa larangan atau himbauan ya. Kalau larangan itu contohnya misalnya adik mungkin suka buang-buang sampah sembarangan di lingkungan sekitar ya. Nah, kalau di kebun binatang, kalian pergi ke kebun binatang, itu jangan sampai kalian membuang sampah sembarangan ya. Pasti di situ ada larangan, jagalah kebersihan lingkungan di kebun binatang. Jadi nggak boleh sembarangan. Kalau kalian habis makan, bungkusnya nggak boleh dibuang sembarangan. Di rumah pun juga begitu. Kalau kalian habis makan ya, sampah-sampah tolong dibuang di tempatnya. Jangan misalnya anjingnya di sebelahnya ya, suruh anjingnya yang suruh buang ya. Tapi kita juga harus belajar taat ya, menjadi taat yang teratur, supaya kalau binatang saja bisa disuruh, masa kita sembarangan buang sampah ya. Nah, kemudian
dilarang memberikan makanan sembarangan pada hewan. Mungkin kalau ditemui kalian di kebun binatang, kalian akan temui larangan-larangan seperti memberikan makanan, karena tidak semua makanan itu boleh dimakan oleh binatang-binatang, ya. Setiap binatang mempunyai makanannya sendiri-sendiri, ya. Jadi tidak boleh sembarangan memberikan makan. Biasanya kalau di kebun binatang itu ada pemberitahuan dilarang memberikan makanan sembarangan, karena sudah ada petugas yang memberikan makanan. Kemudian dilarang mendekati kandang hewan buas, ya. Jadi kita nggak boleh tangan kita menyentuh kandang-kandang hewan buas seperti harimau, jangan. Kenapa? Itu sangat berbahaya. Nah, itu adalah kalimat pemberitahuan secara tertulis biasanya kalau di kebun binatang, ya. Atau kalau mungkin ada pemandunya, biasanya pemandunya memberikan kalimat pemberitahuan, larangan atau himbauan yang harus kita lakukan saat kita mengunjungi kebun binatang, ya. Di samping itu, kalimat pemberitahuan pun juga ada di setiap kemasan-kemasan, ya. Nah, ini ada contoh di buku kalian juga, ada di halaman 83 itu ada pemberitahuan di kemasannya, ya. Itu misalnya kandungan vitaminnya apa, proteinnya bagaimana. Nah, itu kalian bisa baca di situ. Jadi bisa tertulis, bisa juga pemberitahuan secara pengumuman, ya. Jadi kalian buka buku kalian lihat ada pemberitahuan apa di dalam kemasan itu, kemudian kalian tulis di tempat yang sudah disediakan. Nah, anak-anak, kalian bisa lanjut lagi ke halaman berikutnya, ya. Ini halaman 68 sampai halaman 69, ya. Ini jadi ini pembelajaran satu subtema, karena ada beberapa pengulangan, jadi Miss Rini rangkum jadi satu dalam satu subtema, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar kebun binatang, ya. Tentunya kalian di sekolah pun juga belajar menghitung benda. Nah, ini ada di kebun binatang, ya. Ini ada gambar kebun binatang, ada banyak binatang di situ. Nanti kalian tetap belajar membaca, ya. Kemudian ada tanda-tanda panah di sini. Ini adalah kalimat pemberitahuan. Kalimat pemberitahuan bisa larangan atau arahan. Mungkin kalian kalau misalnya mau berjalan menuju ke suatu tempat, pasti kalian membaca arahan dari petunjuk yang diberikan. Kemudian ini juga di sebelahnya ada pemberitahuan juga, ya. Nama-nama binatang pun itu sebagai salah satu pemberitahuan untuk mengenal nama-nama binatang. Baik, disini lanjut lagi, ya. Nah, anak-anak, kalian selain belajar membaca di sini, kalian akan sering ajarkan belajar membandingkan, yaitu membandingkan bilangan, yaitu bilangan antara 66 sampai 99, ya. Kita sudah belajar sampai 99 dengan menggunakan lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Di sini bentuknya menggunakan kalimat, yaitu di sini terdapat 35 ekor ulat, ada 15 ekor kupu-kupu, ada 45 ekor ikan. Bagaimana cara mengerjakannya? Ya, kalian baca baik-baik di sini. Ada 35 ekor ulat, ada 15 ekor kupu-kupu, dan 45 ekor ikan. Pertanyaannya, hewan yang paling banyak, artinya yang paling banyak itu adalah bilangannya yang paling besar. 35, 15, dan 45.
Menurut kalian bilangan apa yang paling besar? Tentunya bilangan 45 ya. Jadi hewan yang paling banyak adalah 45, yaitu ekor ikan ya, 45 ekor ikan. Kalau di sini tulis pakai tulisan, kalian bisa juga ya tulis juga. Hewan yang paling banyak adalah ikan ya. Hewan yang paling sedikit adalah kupu-kupu. Kemudian di sini contohnya, berapa lebih banyak dari ular? Lebih banyak berarti dari ulat. Berarti kita lihat dulu ulatnya. Kalau ulatnya 15 ekor, yang lebih banyak mana? Oh, 35 ekor ulat. Berarti yang mendekati 15 adalah di sini. 35 ekor ulat lebih banyak dari ulat. Lebih banyak dari ini ulat ya. Maaf. Ini ada kesalahan di sini. Lebih banyak dari ulat. Jadi kita lihatnya ulat. Anak-anak, kita lihat ulat. Yang lebih banyaknya yaitu ikan. Nah, jadi di sini kalian tulisnya ikan lebih banyak dari ulat. Ya, ikan lebih banyak dari ulat. Kemudian yang di bawahnya lebih sedikit dari ulat. Sekarang ulat di sini 35, yang lebih sedikit apa? Kupu. Berarti kupu-kupu lebih sedikit dari ulat. Kupu-kupu lebih sedikit dari ulat karena ulatnya lebih banyak ya. Nah, kemudian dari ketiga bilangan ini kalian urutkan ya. Urutkan hewan dari yang paling banyak. Apa tadi hewan yang paling banyak? Kalau yang disebut ini hewan, berarti kalian sebut aja hewannya. Yang paling banyak adalah ikan, kemudian ulat, dan kupu-kupu. Mulainya dari yang paling banyak ya. Ikan, ulat, kupu-kupu. Urutan hewan dari yang paling sedikit diawali dengan kupu-kupu, ulat, ikan. Yang paling sedikit kupu-kupu, ulat, ikan. Nah, begitu cara pengerjaannya. Kalian bisa lanjutkan pengerjaan di nomor berikutnya ya. Kemudian kalau tadi dibantu dengan gambar, nah sekarang kalian hanya ditunjukkan dengan bilangan saja ya. Waktu lalu kalian sudah belajar mengenal nama-nama bilangan dan mengurutkan dari besar ke kecil, kecil ke besar. Nah, perhatikan kalimat perintahnya dengan baik. Apa yang harus kalian lakukan? Bilangan yang paling banyak ya, bilangan yang paling banyak. Lihat dari rentetan bilangan ini ya, bilangan yang paling banyak adalah 91. Kenapa? Karena ini paling besar. Karena bilangan yang paling sedikit adalah 64. Ini ada sama-sama 64, 67. Kita lihat satuannya. 4 dan 7 lebih kecil 4 ya. Jadi 64 adalah bilangan yang paling kecil. Nah, sekarang urutan bilangan dari yang paling banyak. Tentunya yang paling besar dulu yang kalian taruhkan di sini ya. 3 bilangan saja. 3 bilangan yang besar. Misalnya 91. Kemudian di bawahnya 91 ada bilangan berapa lagi yang mendekati? Yaitu bilangan 88. Di bawahnya 88 ada 85. Sini yang diminta hanya 3 bilangan saja. Cukup. Ya. Kemudian urutan bilangan dari yang paling sedikit, artinya yang paling kecil, yaitu 64,
Kemudian karena di sini ada sama-sama 60, ada 64, 67, yang mendekati 67, di atasnya lagi yang semakin besar adalah bilangan 70. Ya, jadi itu urutannya. Jangan kebalik. Makanya pemberitahuan atau kalimat instruksi pengerjaan tolong dibaca baik-baik supaya kalian tidak salah. Karena selama ini setiap latihan kalian tidak membaca perintah, ya. Makanya bacalah baik-baik. Kemudian di halaman 87 ini juga sama caranya mengurutkan. Ya, ini ada. Nah, setelah kalian nanti mengerjakan, Sri mau ajak kalian membuat membuat binatang dari origami, ya, 4 melipat. Di sini juga sudah siapkan tadi malam. Di sini buat kelinci, kemudian membuat kucing dari kertas lipat juga, kemudian buat burung, ya. Suka nggak kalian buat lipat-lipat, ya? Jadi mudah-mudahan di rumah ada kertas origami. Kalau tidak pakai kertas biasa pun juga bisa, ya. Di sini ada satu video untuk mengenal cara membuat kelinci supaya kalian bisa, ya. Kalian boleh buat sebanyak-banyaknya. Mungkin buat kebun binatang kecil sebagai proyek kalian, ya, atau kalian buat perlombaan sama papa mama. Ayo buat cepet-cepetan, nanti berapa dapat, ya, berapa hasilnya dapat, kalian pakai buat miniatur kebun binatang kecil-kecil. Yuk kita lihat cara membuat kelinci. Kalian bisa juga membuat kucing, membuat burung, ya. Kemudian nanti kalian bisa cari juga di YouTube atau banyak, ya, di Google juga ada, ya, cara-cara membuat hewan-hewan peliharaan, hewan-hewan liar. Kalian bisa lihat di sana, ya. Ini contoh, ya, contoh cara membuat binatang kelinci.
Selain itu, yang Miss Rini, ini tugas kalian yang harus kalian kerjakan.